Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas IPJ ya. Sekarang kita kuliah online dengan mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis pertemuan 3 dan 4. Seperti biasa, Ibu pantun dulu ya biar semangat. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Tunggunya di depan dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang berkenan. Ya, silakan jawab di bawah komentar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditulis, jawab, dan nama serta NIM-nya ditulis di bawah kolom komentar. Terima kasih. Lalu, badan kekar umurnya tua dan bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi semua? Selamat datang di perkuliahan hari ini. Ya, ucapkan yang beragama Islam, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini kita tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja kuliah online hari ini. Jadi kuliah hari ini yaitu versi rekaman ya. Silakan dicermati, dilihat. Nanti ada tugas di e-learning yaitu bagaimana merangkum apa materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Sebelum kita materi hari ini, kita flashback dulu di pertemuan 1 kedua di 2 minggu yang lalu. Kita sudah mempelajari apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana para mahasiswa mendapatkan nilai di khususnya mata kuliah Etika, Hukum, dan Bisnis. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dilalui oleh semua mahasiswa yang sudah diungkapkan 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan mempelajari terkait prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi, lalu hukum bisnis, subjek dan objek hukum bisnis. Namun sebelumnya kita review dulu materi yang 2 minggu yang lalu. Dan ini hanya mengingatkan kita ada 16 kali pertemuan, di mana kita sudah pertemuan offline 2 kali, 1 kali itu di nilai 2, dan kelas karyawan ini selama Ramadan kita buat online ya, nanti kita offline lagi. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu pentingnya etika hukum dan bisnis. Nah, di mana ilmu etika hukum dan bisnis merupakan kombinasi dari aspek hukum dan etika yang diperlukan untuk mengatur kegiatan bisnis, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Jadi, menguasai ilmu dan etika hukum dan bisnis itu sangat penting bagi para pengusaha karena mereka harus memahami peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan mengetahui peraturan-peraturan ini, para pengusaha dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghindari konflik bisnis yang tidak diinginkan. Ini secara umum saja. Nah, contohnya kita sudah 2 minggu lalu sudah belajar ya tentang merek ya, merek yang di launching oleh Gojek yaitu Goto, dan ternyata merek ini sudah polemik ya, sudah pernah dipakai. Ini kita sekilas kita review terkait fenomena yang terkait 2 minggu yang lalu terkait etika hukum dan bisnis terkait Goto. Kita lihat. Pas.com, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia digugat oleh PT Terbit Financial Technology ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penggunaan merek Goto. Adapun gugatan tersebut sudah terdaftar di pengadilan sejak Selasa 2 November 2021. Penggugat menjelaskan bahwa merek Goto yang mereka miliki telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Penggugat pun meminta kepada majelis hakim agar Gojek dan Tokopedia membayar ganti rugi material dan imaterial masing-masing sebesar 1,83 triliun rupiah dan 250 miliar rupiah. Penggugat juga meminta hakim agar Gojek dan Tokopedia menghentikan penggunaan merek Goto dan segala variasinya. Tak hanya itu, penggugat juga meminta kepada hakim untuk menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar 1 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Corporate Affairs Goto, Astrid Kusumawardani mengaku pihaknya telah mengetahui hal ini dan menghormati proses yang tengah berjalan. Astrid menambahkan, pihaknya juga telah mendaftarkan merek Goto kepada lembaga terkait. Terkait kasus yang kita munculkan 2 minggu yang lalu ya, terkait etika hukum dan bisnis. Nah, apalagi sekarang sudah zamannya digital transformasi. Kita sebagai kaum muda nih, kaum intelektual harus memahami bahwa ada etika dalam berbisnis. Nah, di mana belajar etika hukum itu sangat penting karena etika membentuk dasar moral dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh orang-orang dalam berperilaku di lingkungan bisnis dan hukum. Nah, contohnya ini beberapa alasan yang mengapa sih belajar etika hukum dan bisnis itu penting, yaitu membantu membangun kepercayaan dan reputasi, ya, di mana etika yang baik dalam bisnis dan hukum dapat membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik individu maupun perusahaan. Dengan memiliki reputasi yang baik, individu dan perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan klien yang percaya pada integritas dan kemampuan kita, misalnya sebagai penjual. Yang kedua yaitu menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang buruk. Ya, kayak tadi tuh ada persamaan nama gitu kan. Jika seseorang atau perusahaan melanggar etika bisnis atau hukum, maka mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang buruk. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi yang sulit untuk diperbaiki. Lalu ada lagi yaitu mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan ada etika bisnis yang baik, dapat membantu mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Karena konsumen dan pelanggan cenderung memilih perusahaan yang memegang nilai etika yang sama dengan mereka. Jadi hal ini dapat membantu dan memperkuat hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggan dan menghasilkan laba atau keuntungan yang stabil. Dan yang terakhir yaitu membantu menghindari konflik kepentingan, di mana etika bisnis dan hukum dapat membantu menghindari konflik kepentingan antara individu dan perusahaan. Dengan adanya kita tahu nih etika hukum dan bisnis, ya, jadi kita tahu mana harus yang diterapkan dalam nilai etika. Sekali lagi tambahan yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita dapat ya meningkatkan, menghindari diskriminasi, mempromosikan kesetaraan dan lain-lain. Oke, ini adalah materi yang kita ulas 2 minggu yang lalu ya terkait etika hukum dan bisnis. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 materi fokus, yaitu prinsip etika bisnis dan profesi, dan hukum bisnis, subjek dan objek bisnis. Jadi kita akan mempelajari secara mendalam apa, bagaimana, manfaat, materi tentang prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, dan profesi dan hukum bisnis, subjek dan objek bisnis, objek hukum bisnis. Nanti di e-learning sudah ada ya tugasnya. Silakan para mahasiswa didengarkan lalu sambil dicatat tulis tangan. Rangkumannya nanti diupload di e-learning. Jangka waktunya nanti Ibu akan tentukan di e-learning. Silakan dilihat. Sekarang kita akan membahas tentang etika bisnis. Sebelum itu, silakan para mahasiswa
Apa sih itu prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi, dan serta hukum bisnis, subjek, dan objek hukum bisnis. Tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM. Ya. Nah, kita pelajari bersama terkait prinsip-prinsip atau etika bisnis. Silakan dicatat ya rangkumannya. Jadi prinsip-prinsip etika bisnis, di mana yang pertama adalah kejujuran. Itulah prinsip pertama. Yang kedua adalah otonomi. Yang ketiga saling memberi keuntungan. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima adalah integritas. Di mana kejujuran, pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Jadi jujur itu sangat penting untuk lanjut. Yang kedua adalah otonom, di mana pelaku bisnis diharuskan memiliki kemampuan saat mengambil tindakan dan sikap keputusan yang berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi kita tuh sebagai pelaku bisnis nantinya harus punya berani mengambil tindakan. Dan yang ketiga adalah saling memberi keuntungan, di mana pelaku bisnis diharuskan menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat adalah keadilan, di mana setiap pelaku bisnis diharuskan untuk diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Dan yang terakhir adalah integritas, di mana setiap pelaku bisnis diharuskan mempertahankan nama baik perusahaan. Inilah 5 prinsip etika hukum dan bisnis. Silakan dicatat rangkumannya ya. Gunakan tulisan tangan. Nanti diupload di. Nah, tadi sudah mengenal prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih itu objek hukum, apa sih itu subjek hukum, seperti itu. Jadi subjek hukum itu adalah sesuatu yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi pendukung hak kita apa sih dalam berbisnis, kewajiban kita tuh apa sih? Nah, subjek hukum itu terdiri dari orang kita nih, manusianya, dan badan hukum. Nah, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, manusia dan sumber hukumnya tadi, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jadi objek hukum ini berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan menjadi 2, benda berwujud dan tidak berwujud, atau benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, tadi para mahasiswa sudah mengetahui apa itu prinsip-prinsip etika hukum dan bisnis. Ini ya prinsipnya. Lalu sudah mengetahui apa itu pengertian subjek dan sumber hukum. Ini ya. Lalu mahasiswa kita lebih pahami dulu. Pasti kita pahami prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi secara mendalam. Kita lihat kasus ini yang sederhana. Ini kasus yang sangat sederhana menurut Ibu. Selamat pagi, Sir. Kan contoh etika bisnis yang tidak baik. Contoh. Enjoy. Tiba giliran pesanan saya dibuat nasi goreng kambing pedas yang kebetulan berbarengan dengan seorang wanita yang juga mampir untuk membeli nasi goreng. Wanita itu memperhatikan sang penjual yang siap memasak pesanan kita. Tiba-tiba saja saya dengan sang wanita berucap, "Ini nasi gorengnya untuk berapa porsi, Bang?" Sekalian Bu, untuk 3 porsi. Kebetulan Bu, menunya sama. "Kalau untuk 3 porsi, kenapa telurnya hanya 1? Semestinya kan 3 butir, Bang." Biar cepat Bu, yang ngantri banyak nih. Mendengar jawaban sang penjual, si wanita tersebut terlihat kurang senang. Saya pun juga menjadi tidak nyaman ketika hak saya dan juga hak wanita itu dirampas dengan cara yang tidak baik. Terlebih alasannya tidak masuk akal. Ini adalah kecurangan publik yang disajikan dengan secara terang-terangan.
Tanpa disangka, temannya yang bersamanya berkata, "Kalau begitu jatuh sisa 2 telur kami di goreng datar saja, Bang." sang penjual rasanya tidak peka terhadap empati yang disampaikan. Dia malah berkata, Kalau digoreng dadar beda harga, Bu. sang wanita menyerbu ke arah sang penjual dan terlihat berang, lalu berkata, "Kamu ini gimana sih? Kami membeli 2 porsi nasi goreng kambing dengan harga 2 porsi nasi goreng kambing. Lalu, kalau kami membayar kewajiban 2 porsi untuk itu, maka kami juga punya hak atas menu lengkap 2 porsi itu pula. Terus, ini tidak. Kamu hanya menggunakan 1 telur untuk 3 porsi nasi. Kalau begini caranya, kamu bukan pedagang jujur. Ini licik namanya." Ini adalah salah satu contoh etika bisnis yang tidak bagus. Kalau pedagangnya tidak jujur, customer bisa marah dan tidak mau membeli lagi karena merasa ditipu. Customer itu bisa cerita ke orang lain dari mulut ke mulut. Akhirnya, dagangannya tidak ada yang mau membeli, menjadi sepi, dan bisa bangkrut. Jadi ini tidak hanya salah secara moral dan merugikan customer, tapi pada akhirnya juga akan merugikan pedagang itu sendiri. Itulah Thank you for contoh listening, ya, and contoh selamat pagi, dari sir. Pelaku yang sederhana, yaitu cuma sederhana ini kasus pelanggaran etika hukum bisnis usaha. Ini hanya sederhana tentang kecurangan pedagang nasi goreng. Itu nggak boleh ya. Jadi kita makanya harus pertama tadi prinsipnya adalah jujur seperti itu. Nah, di mana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis itu ada disingkat SPOK. Di antaranya subjek hukum pelaku bisnis, peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, objek hukum dari suatu kegiatan bisnis, keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu akibat hukum, pilihan hukum. Nah, itu harus dan perlu diperhatikan dalam bisnis itu juga pada aspek teknologi informasi. Ini sangat mendasar sekali ya. Ini sangat penting. Nah, ini sebuah contoh sederhana yang kita tidak boleh lakukan. Jadi ketika kita berbisnis harus yang menanamkan pertama adalah kejujuran. Itu contoh yang sangat sederhana ya dalam pelaku bisnis di penjual nasi goreng. Nah, ini ada juga kasus yang agak besar, kita lihat. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900 neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019. Terjadi perdebatan tentang transaksi Manhattan yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Lain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja.
Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Karena tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan sudah menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Itu terkait status yang ada di PT Garuda. Jadi kita kalau memiliki bisnis harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis, subjek, objek, gitu. Setelah kita mempelajari apa itu bisnis, lalu kita memahami apa itu prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi dan hukum bisnis, subjek dan objek hukum bisnis, apa sih manfaatnya kita mempelajari itu semua? Nah, di sini etika bisnis itu bertujuan manfaatnya untuk mendapatkan, intinya adalah cuan kalau bahasa manajemen pemasaran atau profit, yaitu perlu ditimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Lalu yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambil keputusan. Kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lain. Dan yang terakhir, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional, nah itulah yang akan menang. Itulah manfaat jika kita mempelajari materi hari ini, yaitu prinsip-prinsip dalam berbisnis serta subjek, objek, hukum bisnis. Nah, ini bisa juga secara kafah dilihat dari buku hukum bisnis, ada untuk perusahaan, untuk bisnis, di mana dalam buku ini atau buku yang lain, sumber yang lainnya terkait kegiatan di sektor bisnis yang cenderung meningkat, lebih dimungkinkan dengan berbagai macam tindakan regulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan pemerintah. Jadi ini intinya kita harus, apalagi di zaman transformasi kita. Oke, jadi Ibu ingatkan ada tugas setelah UTS ya, dan tugas setelah ini juga merangkum apa yang Ibu ungkapkan dan materi yang hari ini. Nah, ini adalah tugas kelompok, Ibu ingatkan saja. Sampai lupa ya setelah UTS. Oke, terima kasih. Ini siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pula kita, semoga bermanfaat. Lalu kami disembelih berumur darah, disembelihnya di hari kurban. Ibu minta maaf jika ada salah, jika hilaf mohon dimaaf.
Lalu matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh, kita tutup perkuliahan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diupload hasil rangkumannya, tulis tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.